Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi alur cerita film tentang kekuatan penyembuh suku India yang merubah hidup seorang remaja culun. Film yang dibintangi Alejandro Elson bersama Kayla Carlson disutradarai oleh Martin Gue yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali ketika seorang pria tua bernama Blogger membongkar sebuah kuburan terlarang hingga akhirnya kuburan itu meledak disambar petir yang membuatnya terlempar. Di lubang ledakan itu terlihat mengeluarkan cahaya emas, namun Blogger hanya pergi dari sana dengan tertawa. Keesokan harinya remaja bernama Kelly sedang membeli sesuatu untuk dimakan, kemudian temannya bernama Dominic menyapanya seperti biasa. Kelly makan plastik yang dibelinya. Di luar toko tiba-tiba beberapa remaja yang dipimpin pria bernama Nelson membulinya. Untungnya pemilik toko keluar dan mengusir mereka semua. Di sekolah, Kelly kembali dibuat malu karena video pembulian tersebut tersebar di internet. Tanpa sengaja Kelly menabrak pria bernama Tucker. Untungnya Kelly meminta maaf dan Tucker tidak mempermasalahkannya. Saat kembali ke rumah, Kelly membantu ibunya bernama Benlis mengangkat banyak belanjaan. Sedangkan Dominic terlihat marah sebab ibunya juga mengejek Kelly karena suka memakan plastik. Di sisi lain, pria bernama Red Eye sedang melakukan ritual di kuburan terlarang yang dibongkar Pro Guat karena ia adalah penjaga makam tersebut. Kembali ke Kelly berniat memanggil dokter karena Kelly tidak pernah makan makanan normal. Dokter itu hanya menyarankan Bernes membawa Kelly ke psikolog untuk berobat. Di sini si dokter mencoba mengajak Bernes untuk berkencan, namun Bernie menolaknya. Berpindah ke Blogger yang memberitahu tentang kehebatan penyembuhannya kepada para warga. Kemudian seorang wanita tua renta menghampirinya untuk minta diobati dan ternyata Blogger bisa menyembuhkannya hanya dengan memegangnya. Banyak orang menyaksikan termasuk Bernie. Setelah itu berniat meminta Blogger untuk ke rumahnya menyembuhkan Kelly. Sebelum Blogger pergi, Wright menghampirinya untuk mengetahui bahwa Blogger mendapatkan kekuatan itu setelah membongkar kuburan tua yang ia jaga. Ia meminta Vlogger untuk mengembalikan kekuatan tersebut, namun Vlogger menolaknya karena ia juga menginginkan kekuatannya. You will not live forever. Not your fucking brother. Setelah itu Vlogger pergi ke rumah Bernes untuk mengobati Kelly. Namun di pengobatan pertamanya Vlogger kepanasan hingga ia pergi ke kamar mandi. Setelah itu ia kembali mengobati Kelly hingga akhirnya Vlogger tewas. Sedangkan Kelly langsung terlihat segar dan ia mulai bernafsu makan. Malam harinya seseorang bernama Adler dan anak buahnya membawa mayat Vlogger. Heather meminta maaf karena Vlogger telah menipunya. Ternyata ia beranggapan bahwa Vlogger sudah gila, namun Brownies dan Kelly tidak memberitahu semua kejadian yang sebenarnya. Keesok harinya Kelly terluka saat memperbaiki sepedanya. Namun luka itu sembuh dengan sendirinya. Ternyata kekuatan penyembuh Vlogger berpindah ke tubuh Kelly. Kelly langsung memberitahu ibunya. Saat ibunya memegang minuman, Kelly ngambilnya dan meminumnya. Di sini Brownies terlihat sangat senang karena Kelly sudah kembali normal. Di jalan Kelly bertemu dengan Dominic. Dominic mengatakan kalau Kelly terlihat berbeda. Setelah Dominic pergi, tiba-tiba Whit muncul dan menghajarnya, namun ketika Kelly dihajar ia tidak merasakan sakit, melainkan Whit yang merasakannya. Malam harinya ayah Red yang seorang pelatih bernama Gus mendatangi rumah Beatles dan menanyakan kepada Kelly apa yang terjadi kepada anaknya. Namun Bernes langsung menutup pintunya dan Kelly menjelaskan semuanya serta mempraktekkan dengan mencubit dan membakar lengannya. Ibunya mulai percaya dan meminta Kelly merahasiakan kekuatannya. Keesok harinya di sekolah, Kelly mulai berpikiran kotor sehingga Dominic dan temannya bernama Sarah juga merasakannya.
Ternyata kekuatan Kelly dan seorang yang dibayangkannya bisa merasakannya. Pada malam harinya sekolah sedang mengadakan pesta ketika melihat Dawson dan temannya mengganggu Dominic. Kelly maju ke depan untuk melindunginya, hampir saja terjadi perkelahian. Untungnya pelatih gas melarang mereka sebelum perkelahian terjadi. Namun terlihat pelatih gas tidak menyukai Kelly dan ingin mengungkap apa yang terjadi sebenarnya kepada anaknya. Selanjutnya Dawson dan teman-temannya sedang menyusuri jalan menggunakan mobil yang dikemudikan Brett. Ketika melihat Kelly, Brett langsung menabraknya dan Kelly masuk kolong mobil. Namun yang tewas adalah Brett sendiri, sedangkan Kelly tidak terluka sedikit pun. Saat Dominic dan Sarah tiba, mereka terkejut melihat Brett sudah tewas. Saat polisi berdatangan, mereka langsung mengevakuasi mayat Brett. Bernes juga tiba di sana dengan khawatir. Ternyata Kelly sudah menceritakan tentang kekuatannya kepada Dominic. Dan Dominic berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Sedangkan Nelson dan yang lainnya beralasan kalau Kelly yang salah, namun Adler merasa ragu dengan perkataan mereka. Keesok harinya Rideout pergi ke tempat vlogger dikubur untuk memastikan sesuatu. Sedangkan di kampus terlihat Nelson dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu saat melihat Kelly bersama Dominic. Malam harinya Kelly bekerja di sebuah restoran. Ketika ia membuang sampah, Rutherford muncul dan mengatakan sangat aneh setelah tabrakan mobil tidak terluka. Kelly beralasan kalau dirinya terlempar di semak-semak sehingga tidak terluka. Setelah kembali ke rumah, Kelly melihat ibunya sedang sakit. Kelly berinisiatif membelikan ibunya obat. Ketika Nelson dan teman-temannya melihat mobil keluar, mereka mengira tidak ada orang lagi di rumah Kelly. Mereka langsung menarik penyangga batu rumah Kelly dan membuat gas copot, sehingga terjadi ledakan yang menewaskan ibu Kelly. Kelly melihat rumahnya terbakar. Kelly langsung masuk, namun ibunya tidak bisa lagi diselamatkan. Kini Kelly tidak mempunyai siapapun dan sekarang ia hidup sendiri. Adler menanyakan keadaan Kelly. Dokter mengatakan kalau Kelly baik-baik saja dan ia sudah bisa pulang. Namun Adler meminta dokter menahannya di rumah sakit karena Kelly tidak punya kerabat. Setelah itu Adler memberikan sisa-sisa pakaian Bernes. Sebelum Sarip Adler pergi, Rideout memberitahu tentang kekuatan penyembuhan yang diberikan vlogger kepada Kelly. Namun Sarip Adler tidak terlalu mempercayainya. Rideout hanya berpesan jika Sarip Adler sudah percaya, datanglah mencarinya. Setelah pemakaman ibunya, Kelly menghampiri makam vlogger. Di sini Dominic menghampiri dan mencoba menenangkannya. But he's gonna think you're weak. That's why my mom is finally proud of me. I don't have a choice. Setelah Dominic pergi, Kelly makan daun anggur kering di makam vlogger. Saat Sarah mencari Dominic, ia melihat Kelly muntah di makam vlogger. Kemudian Adler menenangkan Kelly dengan mengatakan kalau ia bersedia mencarikan orang tua baru sebagai pengasuhnya. Di dalam mobil, Adler memberitahu bahwa batu penyangga rumah Kelly seperti ditarik oleh sesuatu. Sebelum terbakar, Adler mulai berpikir itu bukan kecelakaan melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan yang lainnya sangat senang, seperti tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka juga mengejek Kelly saat berpapasan mobil. Kelly merasa kesal hingga ia melompat dari mobil Adler, hanya untuk membalas dendam. Saat berada di sungai, terlihat mereka sedang berenang. Kelly yang mengikuti mengambil baju teker dan memakannya. Dan Kelly membalut lehernya sendiri, tiba-tiba seperti tercekik hingga tewas. Kelly kemudian mengatakan siapa selanjutnya karena takut Red langsung melarikan diri. Ketika Kelly mengambil baju Tony, polisi muncul dengan terpaksa. Kelly harus pergi dari sana. Nelson dan temannya memberitahu polisi bahwa tewasnya Teker adalah perbuatan Kelly, akan tetapi Adler bersama rekannya menganggap mereka berbohong.
Malam harinya Dominic membicarakan Kelly dengan cara lewat telepon. Tiba-tiba Kelly muncul di bawah jendela yang membuat Dominic terkejut. Kelly mengajaknya keluar dan memberitahu semua yang terjadi. Dominic hanya mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. Ia hanya meminta Kelly untuk membuat Nelson dan teman-temannya mengakui perbuatannya bukan dengan cara balas dendam. Keesok harinya di kelas saat Nelson sedang mengadakan eksperimen, Kelly muncul memancing kemarahan Tony. Tony yang kesal langsung menyiram 2 cairan ke wajah Kelly, namun wajah Kelly kembali utuh sedangkan wajah Tony yang meleleh. Selanjutnya Kelly meminta Nelson mengakui kalau mereka telah membunuh ibunya. Tiba-tiba Sario Adler muncul dan Kelly langsung pergi dari sana. Malam harinya Nelson dan Sarah niat membalas Kelly, karena ia mengetahui kelemahan Kelly adalah memakan kulit anggur. Malam itu juga mereka mengambil akarnya dan Nelson merendamnya di dalam air. Keesok harinya Red Out bersama Adler membongkar makam vlogger untuk melakukan ritualnya. Kemudian Adler menghampiri pelatih gas karena ia ingin memberitahu tentang Kelly, namun pelatih gas tidak mendengarkannya. Lanjut Adler mengecek bak belakang mobil Nelson. Di sana ia melihat sebuah rantai dan bebatuan. Adler langsung mempertanyakan rantai itu kepada Nelson, namun Nelson masih tidak mengakuinya. Tiba-tiba Kelly muncul dan mengebor kakinya sendiri sehingga Nelson merasakan sakitnya. Di saat ada kesempatan, dasar menyemprotkan air rendaman akar anggur yang membuat Kelly lemah. Tanpa ragu pelatih gas langsung menembak kepala Kelly. Namun kekuatan Kelly masih berfungsi, sehingga pelatih gas bersama Nelson yang tewas. Melihat kejadian itu Dominic marah karena Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Adler memberitahu kalau Red bisa membantunya, namun Kelly ingin menembak dirinya sendiri. Untungnya Adler menenangkannya hingga akhirnya Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya. Ketika sedang di tengah ritual, beberapa polisi berdatangan dengan bersenjata. Tiba-tiba Red mengatakan kekuatannya sudah menyatu di dalam diri Kelly. Salah satu caranya adalah membunuhnya agar Red mendapatkan kekuatannya. Kelly dan Dominic langsung berlari, namun polisi menembak mereka berdua hingga terlempar ke dalam makam vlogger. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly langsung makan setengah paru-paru milik vlogger dan akhirnya ia juga tewas. Mayat mereka berdua dibawa menggunakan ambulans. Tiba-tiba Dominic terbangun dan ia hanya merasakan gatal di bekas lukanya. Sedangkan Kelly tewas seutuhnya. Ternyata kekuatan itu berpindah ke tubuh Dominic dan selanjutnya film pun berakhir.